Makanya santri Temboro nggak akan pacaran dimanapun. Mungkin lepas dari pantauan Gusbet, tapi nggak bisa lepas dari Rokib Atid. Mbah Yai, anak kami sudah tamat. Mohon kalau ada santri putri Mbah Yai. Ngaji. Al-Hadits Tsani an Umar radhiyallahu taala anhu aidan qala, mengucap si Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami lagi duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, suatu hari, tiba-tiba tola'a, datang muncul, alaina, kepada kami, rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadis thiyabi, yang sangat putih bajunya, syadidu sawadi sya'ri, sawadi di sini tertulis sawadu, syadidu sawadi sya'ri, yang sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safari, tidak terlihat padanya tanda-tanda baru musafir, tanda-tanda baru mengadakan perjalanan jauh. Tapi aneh, wala ya'rifuhu minna ahadun, enggak seorang pun dari kami yang mengenalinya. Begini, kita pas duduk tahu-tahu ada orang datang, orang ini enggak lusuh, rambutnya juga rapi, bajunya juga rapi, badannya segar, wangi, enggak ada tanda-tanda musafir berhari-hari. Nah, tapi anehnya enggak ada yang kenal. Kalau dia musafir dari Singapura, dari Malaysia, kita enggak kenal, wajar. Ini anehnya, orang ini enggak ada tanda-tanda musafir, berarti orang dekat-dekat. Kok enggak ada yang kenal, itu loh. Ternyata malaikat. Saya beri catatan sedikit, julus. Ketika kami lagi duduk, julus itu aslinya harusnya isim fa'il, mufrad jalisun. Kalau jamak mudzakkar jalisun. Terus julus itu apa? Nah, doifun, duyuf. Doifun itu wazan fa'lun. Doifun wazannya fa'lun. Jamaknya duyuf. Doifun duyuf. Sahib itu bisa dijamakkan dulu sohbun. Sahibun, satu sahabat. Kalau banyak sahabat, sohbun. Wa ala alihi wa sahbihi. Nah, setelah jadi jamak sohbun, dijamakkan lagi ashab. Sohibun jamaknya sohbun, dijamakkan lagi ashab. Jalisun bisa dijamakkan, kalau sohibun sohbun, kalau jalisun bisa dijamakkan jalsun. Sohibun sohbun, jalisun jalsun. Nah, jalsun wazannya sama dengan doifun. Fa'lun lah. Doifun duyuf, jalsun julus. Nah, julus di sini bukan masdar, dia jamaknya jamak. Apa jamaknya jamak ini? Napa Kiai? Ya jamaknya jamak. Tak terangkan
biar sampean nggak protes. Wong masdar kok jadi apa? Kok menjadi khobar dari isim zat? Harusnya nggak bisa. Nah, gitu. Jawabnya ini sebetulnya isim fa'il tapi dijamakkan. Kita lanjut. Hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tamu yang tiba-tiba datang itu duduk mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia menyandarkan kedua dengkul itu apa? Dia menyandarkan kedua lututnya ke arah kedua lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan menaruh kedua telapaknya pada kedua pahanya. Maaf, ini sowan dekat sekali sowannya, sampai lututnya nempel. Tangannya ditaruh di paha. Kadang orang kampung kalau suan Kiai Mahmud atau apa, maturnya begitu. Mbah Yai, anak kami sudah tamat. Mohon kalau ada santri putri Mbah Yai. Di depan kiai dekat, sambil kedua tangannya nempel di paha. Jangan di depan kiai, jangan. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Jika kamu mampu mengadakan perjalanan menuju Ka'bah. Qala, si tamu yang nanya tadi mengatakan, saudara betul. Aneh, nanya setelah dijawab betul. Ini nanya apa ngetes? Fa'ajibna lahu, kami terheran-heran kepada tamu itu. Yas'aluhu wa yusaddiquh, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan jawabannya. Fa akhbirni 'anil iman. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Harusnya kalau dilengkapi khairihi wa syarrihi minallah. Baik buruk semuanya Allah yang menentukan. Ada catatan sedikit. Membaca lafadz yang 3 huruf berharokat supaya enggak tawallud, maka sejak huruf pertama langsung naber, ditekan. Jalasa, jangan dibaca jalasa, salah. 3 huruf berharokat, jalasa, maka begitu mengucapkan huruf pertama langsung ditekan. Jalasa, qara'a, kataba, nah, mesti benar. Wa rusulihi, kutubihi.
Kalau enggak begitu, kutubihi, rusuli. Salah. Itu cara membaca. Qala si tamu tadi mengucap, sadaqta, betul. Fa akhbirni 'anil ihsan. Beritahukan kepadaku tentang ihsan. Ihsan itu makna aslinya beribadah dengan sebaik-baik mungkin. Beribadah dengan kualitas tinggi. Apa ihsan itu? Anta budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan kamu melihatnya. Kalau kamu enggak bisa melihatnya, maka sadar dan yakinlah Allah melihat kamu. Nah, ini kunci supaya ibadah itu berkualitas. Merasalah diawasi Allah. Santri diperintah Gus Ben, Mas sini, ya Kiai, cuci mobil ini, ya Kiai. Ente nyuci mobil, ditunggu Gus Ben, dilihat. Oh ada. Karena ditunggu, dilihat, ngerjakannya mesti, Kenapa dia ngerjakan sebaik-baiknya, sehalus mungkin, dilihat, dan dia kerasa dilihat. Coba disuruh Gus Ben, cuci mobil, iya Ki. Ono, kau wonge kau. Orang sholat merasa enggak diawasi Allah, sekenanya. Tapi kalau sholat merasa diawasi Allah, mulai takbir sampai salam, mesti diupayakan semaksimal mungkin. Itulah kunci ihsan, makna aslinya beribadah dengan sebaik-baiknya, tapi kuncinya terletak merasa diawasi Allah. Antak budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarah. Dulu yang cerita itu kalau nggak salah almarhum Kiai Abdul Aziz, adik kandungnya Kiai Aziz Mansur, adik kandungnya Kiai Anwar Mansur Lirboyo. Kami undang di pondok kami, cerita ada Kiai membuat sayembara, siapa yang bisa menyembelih ayam jago di tempat yang enggak terlihat oleh siapapun, nanti saya ambil menantu. Santri-santri berlomba ikut sayembara. Satunya nyembelih di kamar, pintu dikunci, lampu dimatikan, dikira enggak ada yang tahu. Satunya silem di dalam air, ayam jago disembelih di dalam. Selesai, sowan ke Kiai. Udah kamu sembelih? Udah Kiai, di mana? Di dalam kamar, pintu tak kunci. Oke. Kamu sembelih di mana? Di dalam air. Nah itu kok belum disembelih, ayamnya tetap hidup. Maaf Kiai, Kiai tadi dawuh sembelih di tempat yang enggak dilihat oleh siapapun. Saya enggak mungkin nyari tempat yang enggak terlihat oleh siapapun. Di kamar enggak ada orang melihat, tapi Allah melihat. Makanya santri Temboro enggak akan pacaran dimanapun. Mungkin lepas dari pantauan Gus Bet, tapi enggak bisa lepas dari Rokib Atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Udah, karakter santri
Ada orang apa tidak sama sekali nggak berani berbuat maksiat. Itu apa tadi? Antak budallah ka'annaka taroh fa in lam takun taroh fa innahu yarok. Qala fa akhbirni anis sa'ah, habarkan kepadaku tentang kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mas, kalau tentang kiamat yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya, sama-sama nggak tahu. Fa akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. 1, antalidal amatu rabbataha, ketika seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Ada yang menafsiri ini majas, kau dilahirkan ibumu, lalu kau perlakukan ibumu kayak budakmu. Kau perlakukan ibumu kayak pembantumu. Kadang anak yang jadi pejabat kurang ajar. Anak yang jadi PNS kadang kurang ajar. Dia punya anak 1, 2, lalu repot dengan karirnya. Datang ke ibunya, Bu, ngomong itu apa? Ngomong ya? Bu, saman asuh ini, saman rawat ini, kami sibuk. Ibumu kau perintah merawat anakmu, kau kejar materi. Nah, itulah antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Tapi ada juga ulama yang berkata, tanda-tanda mendekati kiamat banyak peperangan, lalu banyak tentara kafir termasuk perempuan kafir jadi tawanan. Perempuan kafir yang jadi tawanan itu menjadi budak. Nah, suatu saat maaf dikumpuli oleh majikannya, melahirkan anak. Anak ini statusnya hur, statusnya merdeka, sementara ibunya masih berstatus budak. Kecuali nanti ketika si majikan itu mati, ibu ini otomatis jadi merdeka karena anaknya juga merdeka. Halo, paham ya? Itu tanda-tanda mendekati kiamat. Wa antarul khufatal uratal alata, tanda kedua, Anda melihat orang yang tidak pakai sendal, itu jamak dari hafi. Hafiyun hafiyani khufat, qadin qadiyani qudot. Nah, kayak begitu ya. Kau melihat orang-orang yang enggak pakai sendal, malangnya nyeker. Al-urat, orang-orang yang enggak berbaju. Aroya'ri uryanan, mudo, telanjang. Isim fa'ilnya aryun. Jamaknya urat. Al-alah, yang melarat-melarat, beban hidupnya berat, mufradnya ail, jamaknya alah, aslinya ailun, ailani, awalatun. Awalah nanti di-i'lal menjadi alah. Ri'a asya, tukang gembala kambing. Apa ini? Orang melarat, orang desa, enggak pakai sendal,
nggak pakai baju, terus melarat. Dulunya mereka penggembala kambing buruh, sekarang sudah pada menjadi miliarder. Yatatawwaluna fil bunyan, mereka berlomba bermegah-megahan dalam bangunan. Zaman sekarang ini orang melarat dari Blitar, dari Trenggalek, dari Pacitan, dari mana-mana, lalu nekat kerja ke Hong Kong, nekat kerja ke Singapura, nekat kerja ke mana? Taiwan, Korea. Di sana bergaji 30 juta, kerja 20 tahun, pulang bawa tabungan sampai 5 miliar. Lalu bikin rumah gede, berlomba megah-megahan rumah dengan orang lain. Padahal dahulunya orang kampung, penggembala kambing, melarat, nggak pakai sendal. Sekarang udah ada pakai belum kayak begitu. Mulai dikit-dikit. Yatatawwaluna fil bunyan, summan talaqa, lalu pergilah orang itu, tamu itu. Fala bisa maliyan. Kemudian Rasulullah SAW berdiam sejenak. Summa qala, lalu Nabi bersabda kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, hai Umar, tahukah kamu siapa tamu si penanya itu tadi? Qultu, saya menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala, Rasul bersabda, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sungguh dia itu Jibril sengaja datang padamu, pura-pura nanya, tapi sebetulnya ingin menyampaikan pelajaran, mengajarkan agama kepadamu. Ini kalau di jurusan tarbiyah, pendidikan, menjadi dalil salah satu metode pembelajaran. Apa metodenya? Pakai cara sandiwara itu apa? Pakai drama, bikin drama nanti ngusung tema apa, bikin drama ngusung tema apa. Sesekali menampilkan drama santri ndablek, subuh gak tangi-tangi, ya, arang-arang ngadus, tahu-tahu sukses istrinya cantik, diambil menantu kiai. Apa ini? Diam-diam ternyata emang dia penampilan dohirnya kayak begitu, kayak begitu. Diam-diam malam teman-teman pada tidur, dia bangun, dia tahajud, dia istighfar 1000 kali, lalu dia mutolaah kitab. Nah, siang aja kelihatannya turu. Itu judulnya Al-Khumul. Nampak kayak khumul nih? Kemulan. Khumul itu orang tidak mau mempopulerkan diri, tidak mau nonyol-nonyol. Dia menahan diri, nggak terkenal nggak apa-apa, nggak dihormati nggak apa-apa, nggak hebat ya nggak apa-apa, biasa saja nggak apa-apa. Tapi ternyata sejatinya hebat. Nah, sesekali bikin drama kayak begitu. Ini malaikat itu juga bikin drama, pura-pura nanya ternyata mengajar. Ngaji.